Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bening Cita Alam dari kelas 1D. Nah, di video kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai penggunaan tanda baca, khususnya yaitu tanda hubung. Langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Edis Erianisha Putri. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Edis Erianisha Putri, kelas 1D dengan NIM 210360. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi tanda hubung. Fungsi tanda hubung. 1. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. 2. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. 3. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. 4. Tanda hubung dipakai untuk merangkai. A. Se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. B. Ke dengan angka. C. Angka dengan imbuhan an. D. Kata atau himbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Baiklah, selanjutnya E. Kata dengan kata ganti Tuhan. F. Huruf dan angka. D. Kata ganti ku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. 6. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. 7. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Septi. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Septiani Pancawardani dengan NIM 210432. Nah, tadi kan kita sudah belajar penjelasan dari tanda hubung. Sekarang aku mau ngejelasin tentang contohnya. Terus disimak ya. Oke, teman-teman semua, tadi kan kita sudah mengetahui tentang fungsi dari tanda hubung. Sekarang aku mau menjelaskan tentang contohnya nih. Nah, tadi kan yang pertama itu tanda hubung itu adalah bisa digunakan ketika kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya nih ya, Indonesia. Dalam kata Indonesia ini ada dua kata yaitu Indo dan Nesia ya, tapi tidak disatukan gitu. Biasanya kalimat-kalimat seperti ini sering dilihat dalam jurnal-jurnal seperti itu. Lalu yang kedua ada untuk menyambung kata ulang, misalnya anak-anak atau kemerah-merahan seperti itu. Lalu yang ketiga dipakai untuk menyambung tanggal atau kata yang dieja. Misalnya tanggal 17/09/2003 atau kata yang dieja seperti LEMARI seperti itu. Lalu yang keempat untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Nah, di sini ada contohnya berevolusi atau berevolusi. Seperti itu. Lalu yang kelima dipakai ketika merangkai se, ke, an, dan kata ganti Tuhan. Nah, contohnya itu seperti se-Jawa Barat, se-Kabupaten, se-Jawa Timur. Seperti itu. Lalu peringkat kelima, peringkat kedua. Nah, terus yang an itu ada tahun 2000-an, tahun 1980-an, seperti itu. Lalu ada kata ganti Tuhan. Seperti apa? Seperti ini nih. Kata kepadanya itu merujuk kepada Tuhan, seperti itu. Lalu yang keenam, merangkai kata dari bahasa asing, misalnya di backup. Nah, backup ini kan bahasa asing ya, dari bahasa Inggris. Lalu di sini ada kata di. Nah, kata di ini harus menggunakan tanda hubung seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fadia. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadia Sinta Sanabila Rahmadika dengan NIM 21069973 dari kelas 1D Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tanda hubung yang benar.
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan tanda hubung yang benar. Yang pertama yaitu tanda hubung dipakai untuk merangkai sebuah kalimat gitu kan. Nah, di sini ada pada tanggal 17 Agustus 2021 memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76. Nah, dalam ke ini ada tanda hubungnya yaitu seperti ini ya, jadi ke-76. Lalu yang kedua yaitu di bawah. Nah, untuk yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menandakan bagian kata yang terpenggal. Seperti di sini kan ada tuh. Pada zaman sekarang, alat komunikasi sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Caranya itu tidak sembarangan. Jadi, seperti kita harus mengeja terlebih dahulu, yaitu dibutuhkan. Nah, baru bisa ke bawah ya yangkannya. Kalimat yang ketiga yaitu tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Seperti banyak sekali unsur-unsur yang berhubungan satu sama lain. Nah, itu kan unsur-unsur itu kata-kata yang berulang kan. Jadi bisa memakai tanda hubung ya. Terus yang keempat adalah tanda hubung dipakai untuk merangkai juga. Nah, seperti saya mengambil jurusan PGSD UPI Purwakarta S1. S di tengah-tengah antara S dengan angka 1 ada tanda hubungnya. Lalu kalimat selanjutnya yaitu tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, atau tahun. Nah, seperti pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal 15, terus tanda hubung 02, tanda hubung 2022. Seperti itu, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bening. Baik, terima kasih Fadia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bening Cipta Alam dengan NIM 2109206. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan dalam penggunaan tanda hubung. Nah, kalimat-kalimat yang sudah saya tulis di sini merupakan kesalahan-kesalahan yang sering kita jumpai gitu. Nah, langsung saja ke kalimat yang pertama. Di sini contohnya, fungsi bahasa Indonesia secara umum adalah sebagai alat komunikasi, baik lisan maupun tulisan, dan untuk mengekspresikan diri serta sebagai alat berintegrasi. Nah, di sini terdapat kata yang terpenggal yaitu lisan karena adanya pergantian baris, sehingga di sini suku kata li itu harus kita beri tanda hubung. Nah, seperti ini. Lalu lanjut ke kalimat yang kedua, sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memiliki nilai-nilai sosial budaya luhur Indonesia. Nah, di sini nilai-nilai merupakan unsur kata ulang utuh. Nah, maka kita harus menambahkan tanda hubung di sini. Nah, tidak hanya dwilingga saja, tetapi yang ini nih kata ulang berimbuhan seperti tarik menarik, menari nari ini juga bisa harus menggunakan tanda hubung. Nah, bisa juga kata ulang berubah bunyi seperti serba-serbi, gerak-gerik. Nah, ini juga harus menggunakan tanda hubung. Lalu di kalimat yang ketiga di sini contoh dalam penulisan tanggal, bulan, dan tahun. Di sini contohnya 10 November 2021. Nah, biasanya kita pernah ya pasti ngelihat nulis seperti ini. 10 November 2021. Nah, ini kurang tepat. Yang lebih tepatnya itu seperti ini. 10 November 2021. Nah, jadi semuanya menggunakan tanda hubung. Lanjut ke kalimat yang keempat. Kami menjuarai lomba pidato se-DKI Jakarta. Nah, di sini seharusnya menggunakan tanda hubung. Hari ini HUT ke-67 RI. Di sini juga seharusnya menggunakan tanda hubung. Lalu yang ketiga, nenek lahir tahun 1960-an. Nah, di sini juga. Lalu ke kalimat yang keempat, karena atas rahmat dan hidayahnya. Nah, di sini kita tambahin kata hubung juga karena kata hidayah itu di depannya ada kata pengganti Tuhan seperti itu. Nah, lalu sekarang dia memiliki gelar S1. Di sini ada huruf dan angka. Nah, maka kita harus menambahkan tanda hubung. Lalu
Yang terakhir ini adalah KTP-nya. Nah, di sini juga seharusnya menggunakan tanda hubung. Di sini bisa juga KTP-nya, KTP-ku, KTP-mu gitu. Nah, di kalimat kelima, kalimat yang terakhir, contohnya, saya sudah mengupload tugas itu kemarin. Nah, mengupload ini sering kita gunakan ya. Nah, di sini contohnya itu yang kayak gini itu salah. Yang benar itu kita harus menggunakan tanda hubung karena di sini ada gabungan antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Nah, sehingga kita harus menambahkan tanda hubung di sini. Ada lagi nih yang sering kita dengar, contohnya apa? Misalnya endorse. Nah, atau kita juga sering dengar di endorse. Ya, seperti ini. Bisa juga nih di search gitu. Nah, pokoknya semua harus menggunakan tanda hubung apabila ada gabungan antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing, atau bisa juga bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Seperti itu. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami mengenai penggunaan tanda hubung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.